call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate. Megawati dan Red Sparks dipandang mengerikan sebagai calon juara. Pelatih tim 01 ungkap alasan. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dipandang sebagai salah satu tim yang paling menakutkan di pentas Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 diharapkan menjadi musim yang berbeda bagi Red Sparks yang diperkuat pemain Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi. Bagaimana tidak? Harapan itu hadir berdasarkan pencapaian yang didapatkan tim besutan Ko Hejin tersebut pada musim lalu. Pada Liga Voli Korea 2023 hingga 2024, Red Sparks bisa melaju ke babak playoff setelah menduduki peringkat ketiga klasemen akhir fase reguler. Itu menjadi playoff pertama yang didapatkan tim berjuluk Red Force itu sejak 7 musim terakhir. Menghadapi musim ini, rasa optimistis menyeruak di mana Ko Hejin selaku juru taktik percaya bisa menorehkan prestasi lebih tinggi. Usai mempertahankan Megawati, pria berusia 44 tahun itu berharap timnya bisa meramaikan perburuan gelar juara musim ini. Tidak hanya itu saja, Ko Hejin juga membuat sebuah gebrakan dengan mendatangkan Vanja Bukilit untuk mengisi kuota pemain asing. Hadirnya pemain asal Serbia itu sempat mengundang tanya lantaran hal ini berarti Red Sparks menumpuk dua pemain asing di posisi yang sama. Ya, Bukilit merupakan pemain yang berposisi sebagai oposite seperti halnya Megawati Hangestri Pertiwi. Akan tetapi, pertanyaan tersebut sudah terjawab tatkala Megawati dan Bukilit tampil mengawal Red Sparks pada turnamen KOFO Cup 2024 lalu. Pada ajang tersebut, Bukilit yang sejatinya berposisi sebagai oposite digeser sang pelatih di posisi Oustide hitter untuk membantu Megawati. Sedangkan pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut masih memainkan perannya sebagai juru gedor utama Red Sparks walau masih memiliki kekurangan, duet anyar Megawati dan Bukilit ini sempat mengundang banyak sorotan dari para rival. Red Sparks pun berhasil melaju hingga ke laga final KOFO Cup 2024 sebelum dikalahkan oleh Suwon Hyundai ENC Hillstatte. Juara Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 itu pun sempat dibuat kepayahan di set pertama sebelum mampu comeback dan menang dengan skor 3-1. Intensitas serangan Red Sparks yang berbeda mengundang komentar dari Kang Sung Hyong selaku pelatih dari ENC Hillstatte. Tidak bisa dipungkiri, Kang menilai bahwa Red Sparks menjadi tim yang paling membuatnya penasaran pada musim ini. Megawati dan kawan-kawan akan kian mengerikan sebagai kandidat peraih gelar juara setelah pergerakan mereka di bursa transfer yang tak biasa. Keberhasilan Bukilit dalam menjalankan peran barunya menjadi alasan Red Sparks akan semakin mengerikan di mata Kang Sung Hyun. Saya penasaran dengan Red Sparks, kata Kang Sung Hyun, dilansir bolasport.com dari laman naver.com. Dia, Ko Hejin, mampu mengubah posisi Bukilit menjadi lebih baik. Saya menyebut Bukilit sebagai seorang yang jenius voli, dia telah mengubah posisinya dan menjadi lebih baik, imbuhnya. Walau akan menyandang status sebagai tim juara bertahan, Kang ingin membumi menghadapi musim ini di mana dia menargetkan untuk lolos playoff lebih dulu. Bagi saya sekarang, kami ingin melaju ke babak playoff dulu, ucap Kang Sung Hyun menjelaskan. Bagaimana cara kami bermain sejak awal musim adalah hal yang penting, berbicara tentang kemenangan sepertinya terlalu tamak, imbuhnya. Sementara itu, pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, akan segera memulai musim keduanya mentas pada Liga Voli Korea. Tantangan dan persaingan tentu berubah dibanding musim lalu bagi Megawati Hangestri Pertiwi di Liga Voli Korea. Atlet berusia 25 tahun itu mendapatkan ekspektasi setelah tampil cemerlang pada musim pertamanya bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Megawati berkontribusi besar dalam perjalanan Red Sparks lolos ke babak playoff setelah penantian selama 7 tahun. Oposite Indonesia itu juga bahkan disebut-sebut sebagai pemain kuartal Asia terbaik pada musim lalu. Akan tetapi, persaingan antara pemain asing asal Asia akan banyak mengalami perubahan.
Megawati tak hanya bersaing untuk adu unjuk gigi dengan outside hitter asal Thailand, Wipawes Rithong, yang memperkuat Suwon Hyundai ENC Hillstate. Seperti diketahui, mereka menjadi dua pemain Asia yang dipertahankan oleh klubnya masing-masing. Mereka adalah Chen Xintong, Hwaseong IBK Altos, Cina, Anneliese Fitzi, Incheon Heungkuk Live Pink Speeders, Selandia Baru, Stefanie Weiler, GS Charles Seoul Kicks, Australia. Kemudian Yunieska Robles, Gimcheon Korea Express Y Hipass, Kazakhstan, dan Zhang Yu, Guangzhou I Pepper Safingsban, Cina. Satu hal yang menjadi perhatian adalah ada cukup banyak pemain asing dari Asia yang punya postur tubuh menjulang. Zhang Yu, Robles, Weiler memiliki tinggi badan di atas 190 cm. Robles dan Weiler berposisi speaker sedangkan Zhang Yu adalah seorang bloker. Sejatinya ada satu lagi pemain jangkung yaitu Huang Ruilei, tetapi middle blocker dengan tinggi 197 cm. Songi kembali, rekan Megawati Hagestri yang kini jadi pelatih. Han Songi, legenda middle blocker timnas Korea Selatan, yang baru saja pensiun, kembali ke dunia bola voli sebagai pelatih di Akademi Pro Volleyball Center, Dongtan. Dengan pengalaman segudang di level internasional, Han siap membimbing generasi muda sekaligus membagikan semangat dan kegembiraan dari olahraga yang telah membesarkan namanya. Han Songi, yang memutuskan pensiun di usia 40 tahun pada bulan April lalu, ternyata tidak bisa jauh dari dunia bola voli. Pada bulan November mendatang, ia akan diresmikan sebagai pelatih bola voli kelompok usia di Akademi Pro Volleyball Center, cabang Dongtan. Tampaknya, Han Songi sangat menikmati peran barunya sebagai pelatih bola voli di akademi tersebut. Ada cerita unik dari debutnya sebagai pelatih magang di Pro Volleyball Center selama beberapa bulan terakhir. Banyak siswa melakukan kesalahan, seperti gagal melakukan serve atau bola yang tidak melewati net, bahkan ada yang menangis karena gagal. Saya hanya menyampaikan kepada mereka, tak apa-apa atau kerja bagus. Pemain muda harus mengalami kegagalan sebanyak mungkin. Saya tidak marah, karena saya ingin menghadirkan bola voli yang menyenangkan, ujarnya dilansir dari Spike. Pada awalnya, Han Songi merasa kesulitan beradaptasi dengan gaya latihan para pemain muda. Itu sulit, tetapi sekarang saya bisa memahami banyak hal setelah mendapat banyak nasihat dari orang-orang berpengalaman, katanya sambil mengungkapkan rasa terima kasih kepada mereka yang membantunya. Dalam proses ini, banyak pihak memberikan bantuan kepada Han Songi, yang masih baru dalam dunia pendidikan remaja. Saya meminta banyak nasihat dari Lee Hyodong dan Kim Guangguk, yang memiliki pengalaman dalam pendidikan remaja, serta beberapa teman yang lebih dahulu terjun ke pendidikan anak-anak, kata Songi. Saya ingin menjadi seorang guru yang mengajarkan bola voli kepada anak-anak dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Selain itu, sebagai seseorang yang menyukai bola voli sebelum menjadi pelatih, saya ingin menyampaikan kegembiraan itu kepada anak-anak, ungkapnya sambil menceritakan cita-citanya sebagai tokoh pemuda di Dongtan. Han Songi memulai karir bola voli profesionalnya sebagai outside hitter ketika pertama kali debut bersama Express Y Hipass pada V-League 2002 hingga 2003. Seiring dengan kebutuhan tim, ia kemudian mengubah spesialisasinya menjadi middle blocker. Pada musim 2017 hingga 2018, Han Songi bergabung dengan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan mengakhiri karir cemerlangnya setelah 7 tahun bersama tim asal Daejeon. Salah satu pencapaian pentingnya adalah memastikan langkah Red Sparks ke babak semifinal untuk pertama kalinya sejak musim 2016 hingga 2017, usai mengalahkan Heungkuk Pink Speeders dengan skor 3-1. Pada pertandingan tersebut, Han Songi mencatatkan 11 poin berkat aksi monster block di depan net. Seusai laga, Han Songi menjadi satu-satunya pemain Red Sparks yang menangis bahagia, dan ia juga mendapatkan buket bunga dari bintang grup Pop 7TN sebagai bentuk penghargaan atas totalitasnya. Ketika Daejeon Jungkwanjang Red Sparks berhasil mencapai final Piala Kovododram 2024, Han Songi turut hadir untuk menonton pertandingan dan merayakan bersama pemain Red Sparks di lapangan. Sosok veteran asal Dongtan ini masih sangat dihormati oleh para pemain, terutama barisan rookie di tim Red Sparks. Kini, Han Songi bukan hanya seorang veteran bola voli, tetapi juga seorang pelatih yang menginspirasi generasi muda di Akademi Pro Volleyball Center, cabang Dongtan. Sementara itu, atlet voli Indonesia, Megawati Hagestri Pertiwi, semakin siap menghadapi Liga Voli Profesional di Korea Selatan yang akan dimulai Sabtu 19 Oktober nanti. Megawati, yang sebelumnya gagal membawa timnya Daejeon Jungkwanjang Red Sparks gagal menjuarai KOVO Cup 2024 sebagai turnamen pramusim, kini bertekad untuk menunjukkan kemampuannya di kompetisi yang
lebih tinggi. Megawati mengungkapkan antusiasmenya, "Saya sangat bersemangat untuk bermain di Liga Korea. Ini adalah kesempatan besar untuk mengembangkan keterampilan dan belajar dari pemain-pemain terbaik di dunia. Saya akan berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik." Megawati, yang tetap menjadi andalan Red Sparks, telah menjalani pelatihan intensif bersama timnya setelah sempat pulang sebentar ke Indonesia untuk membela Jawa Timur di PON 21 Aceh Sumut 2024. Pelatih Red Sparks Ko Hye-jin, yang memiliki pengalaman luas di kancah internasional, menyatakan bahwa Megawati memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu bintang di liga ini. Megawati dan Bukilic diandalkan pelatih, Red Sparks bisa langsung meroket sejak awal. Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin, merasa optimistis menghadapi kompetisi Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 mendatang.